Yang kami hormati Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD selaku mentor dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 17 Kota Surakarta dan rekan-rekan P3K Angkatan 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih dahulu saya sapa nih Bapak Ibu. Selamat pagi Tulaska. Pagi Tulaska Jaya. Oke. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dengan judul Penerapan Konseling Individu dengan Teknik Rasional Emotif Behavior Therapy atau REBT untuk menangani kasus self-harm berupa ngebarcode pada siswa SMP Negeri 17 Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Amai Kusuma Esos. Baik. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh mentor Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Yang ketiga, penyampaian hasil orientasi P3K. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, tanggapan dan juga masukan oleh mentor. Yang keenam, penutup, dan yang terakhir yaitu foto bersama. Baik Bapak Ibu semua, marilah kita buka acara seminar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh mentor yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Dalam hal ini kita akan menyaksikan Ibu Amai Kusuma Esos yang P3K tahun 2024 yang mengambil judul Penerapan Konseling Individu dengan Teknik Rasional Emotif Behavior Therapy (REP) untuk menangani kasus self-harm berupa ngebarcode pada siswa SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Sangat menarik sekali Bapak Ibu semuanya. Seperti apa nih ya laporan yang dibuat Bu Amai dalam seminar hari ini. Mari kita saksikan bersama. Semoga laporan ini nanti bermanfaat untuk SMP 17 Kota Surakarta, Dinas Pendidikan dan juga pemerintah Kota Surakarta pada umumnya. Mari kita saksikan, semoga nanti lancar semuanya untuk seminar hari ini. Jangan deg-degan Bu ya. Selamat pagi Tulaska. Pagi Tulaska Jaya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu Nurul untuk sambutannya. Oke, mari Bapak Ibu kita ke acara inti, yaitu penyampaian hasil orientasi P3K oleh Ibu
Amai Kusuma Esos. Kepada Bu Amai kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD dan juga yang berbahagia teman-teman saya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 17 Kota Surakarta yang telah menyempatkan waktu hadir pada kegiatan seminar pagi hari ini. Baik, sebelum memulai seminar, sebelum saya memulai memaparkan, kita ice breaking dulu supaya pegel-pegelnya hilang, supaya nanti kita akan mengenal apa itu kegiatan konseling, itu lebih fokus. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2. Tepuk tangan ampun tepuk kaki. Kemudian kalau saya bilang selamat sore, tepuknya 3. Kalau saya bilang selamat malam, tepuknya gitu. Jadi jangan bertepuk tangan di malam hari, nanti mengganggu istirahat tetangga kita. Mari kita coba ice breakingnya Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Ada satu yang tertangkap, Ibu Eli. Baik, kita langsung saja menuju acara paparan seminar pada pagi hari ini. Baik, saya akan memaparkan mengenai seminar hasil laporan orientasi perkenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Yang akan saya paparkan nanti, yang pertama adalah perkenalan, yang kedua laporan pelaksanaan orientasi, yang ketiga paparan pemerintah Kota Surakarta, yang keempat paparan OPD yaitu SMP Negeri 17 Kota Surakarta yang tercinta, dan yang terakhir adalah paparan isu solusi dan inovasi dari P3K. Baik, yang pertama izinkan saya memperkenalkan diri saya walaupun Bapak Ibu sudah mengenal saya. Saya perkenalkan diri saya lagi, nama saya Amai Kusuma Esos GR, Gede Rasa. Kemudian NIP saya 1995 1204 2024 21 2020. Dan tempat tanggal lahir saya ada di Boyolali pada tanggal 4 Desember 1995, 30 tahun lalu Alamat saya ada di Bulu Sukoharjo, dekat dengan Wonogiri Kemudian jabatan saya saat ini adalah ahli pertama guru bimbingan dan konseling, dan alhamdulillah saya ditempatkan kerja di sekolah tercinta kita ini, SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Alamat kantornya Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta. Baik, saya akan memaparkan mengenai paparan pelaksanaan orientasi yang telah sama-sama kami jalani pada tahap 1, yaitu pembukaannya pada tanggal 16 Mei 2025 lalu. Kemudian mulai MOOC mengerjakan LMS Soloasis pada tanggal 17 sampai 28 Mei 2025. Kemudian evaluasi akademik, sudah melaksanakan evaluasi akademik pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2025. Melaksanakan remedial pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2025. Kemudian orientasi tempat kerja dari tanggal 4 sampai 18 Juni memakai baju putih-putih seperti ini berakhirnya berarti kemarin. Kemudian seminar dilaksanakan di hari ini tanggal 19 dan juga 20 Juni, dan saya memilih tanggal 19. Dan kemudian evaluasi pelatihan nanti dilaksanakan 19 sampai 20 Juni 2025, dan nanti akan dilaksanakan penutupan. Untuk selanjutnya, izinkan saya membacakan visi dan misi Kota Surakarta
yaitu visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Nah, kemudian setelah visi misi dari Kota Surakarta, saya akan membacakan visi misi SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya sekolah ramah serta lulusan unggul yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan cinta terhadap lingkungan. Yang pertama, misinya mewujudkan sekolah yang ramah bagi semua sebagai wujud pelaksanaan program pemerintah IFE atau Education for All dan sekolah ramah anak. Yang kedua, mengembangkan karakter pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, melalui penanaman budi pekerti dan kegiatan keagamaan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Kemudian mewujudkan pengembangan kurikulum yang mengacu pada 8 standar pendidikan. Keempat, mewujudkan pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot atau disingkat dengan PAIKEM Gembrot. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang keenam, meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup dan P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, serta hidup sehat dan sekolah siaga kependudukan menuju lingkungan sekolah yang bersinar terang, yaitu bersih, indah, asri, rindang, tertib, aman, nyaman, dan terang. Dan yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan mitra yang mewujudkan tujuan pendidikan. Selamat pagi Tulaska. Pagi, Tulaska Jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk pada paparan isu yang akan saya sampaikan. Bapak Abdul Mukti pernah mengatakan bahwa seorang guru harus mempunyai keahlian konseling atau tambahan konseling, seperti itu ya, atau bimbingan konseling. Ini saya sedikit beri diperlihatkan mengenai kegiatan konseling, diperkenalkan pada kegiatan konseling pada guru mapel. Ini dia judulnya adalah penerapan konseling individu dengan teknik rasional emotif behavior therapy atau REBT untuk menangani kasus self harm berupa ngebarcode pada siswa SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Sebelumnya kalau Bapak Ibu belum tahu apa itu ngebarcode, bertanya-tanya ngebarcode itu adalah menyilet tangan, pergelangan tangan ataupun kaki menggunakan benda tajam, contohnya seperti serpihan kaca atau menggunakan keramik atau gembreng Bapak Ibu, gembreng di susu kaleng seperti itu. Nah, ini saya akan bacakan mengenai identifikasi isunya itu seperti apa. Salah satu siswa di kelas 7 kedapatan melakukan perilaku menyakiti diri sendiri atau self harm. Jadi ini siswa kelas 7 di sekolah kita. Perilaku yang dilakukan adalah membuat barcode atau menyilet tangan menggunakan serpihan kaca. Ia membeli sebuah kaca lalu sengaja memecahkannya menjadi beberapa bagian untuk melukai tangannya. Setelah dilakukan asesmen atau pendalaman kasus
Penyebab perilaku tersebut adalah bentuk kekecewaan ataupun luapan emosi akibat kondisi broken home. Orang tuanya berpisah, dia ikut dengan ibunya yang sudah menikah lagi. Ia merasa tidak siap dengan kondisi tersebut, ditambah banyak konflik dalam keluarga yang ia alami. Kemudian ia merasa tidak berharga, keluarganya tidak memahami perasaannya hingga berpikir untuk bunuh diri. Nah, ini salah satu kasus ya, adalah self harm berupa ngebarkot itu karena adanya kondisi atau anak kurang bisa menerima keadaannya atau belum bisa, gitu. Jadi kemudian di sini gagasan yang diangkat yaitu mengubah pikiran-pikiran irasional menjadi rasional pada masalah self harm ya, ngebarkot itu yang dialami siswa dengan teknik rasional emotif behavior therapy ya, agar siswa berhenti menyakiti diri sendiri dengan menyilet pergelengatan dan kembali menemukan dirinya yang berharga. Saya sedikit perkenalkan mengenai REBT ini. Memang di PPT Ngapunten saya tidak menuliskan ya, REBT ini adalah salah satu teknik konseling yang mengubah pikiran-pikiran irasional atau tidak masuk akal menjadi masuk akal gitu. Jadi mengubah pikiran irasional siswa menjadi rasional. Jadi tugas saya sebagai guru BK atau konselornya menggiring opini-opini yang tidak benar yang dipikirkan oleh siswa menjadi benar atau diluruskan. Nah, ini untuk penyelesaian masalah ini, tindakan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK adalah yang pertama, melakukan kegiatan konseling individu dengan teknik REBT, di mana satu pendekatan dalam konseling yang dapat membantu mengubah cara pandang seorang klien atau siswa, mengubah keyakinan klien yang semula irasional menjadi rasional, seperti apa yang saya paparkan tadi. Kemudian konseling sudah dilakukan 4 kali dalam 1 bulan. Ya, jujur saya deg-degan, saya takut anak ini melakukannya nanti di rumah. Saya kepikiran ya. Tapi setiap minggu saya melakukan kegiatan konseling sesuai dengan kesepakatan. Kemudian masih dalam pengawasan guru BK saat ini dan wali kelasnya. Kemudian senantiasa memberikan dorongan dan motivasi agar siswa merasa berharga dan memiliki kesempatan terbuka untuk hidup lebih baik. Nah, ini contohnya ya Bu, kegiatannya, hasilnya, mohon maaf ini typo, ini harusnya hasilnya. Itu yang pertama, membuat klien menjadi sadar bahwa perilaku negatif memiliki dampak ketidaknyamanan secara psikologis. Yang kedua, menyadarkan klien bahwa perilaku negatif tersebut berasal dari pikiran yang tidak rasional. Kemudian mengajak klien untuk melawan keyakinan irasional dengan cara menunjukkan bahwa keyakinannya tidak terbukti secara logika. Misalnya contoh, saya tanya, kamu kenapa menyilet tangan kamu? Ada yang bisa diceritakan? Memang tugas guru BK itu termasuk kita harus memiliki skill mendengarkan sisi anak ya. Dari sisi anak menyatakan bahwa dia broken home, dia ingin mencari perhatian oleh orang tuanya karena memang kondisinya sudah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, seperti itu ya. Apakah menyilet tangan akan membuat orang tuamu kembali bersama? Logikanya seperti itu. Apakah menyilet itu orang tuamu akan kembali bersama? Dia akan menjawab, tidak Bu, orang tua saya tidak akan kembali hanya karena saya menyilet tangan, karena kondisinya ibunya sudah menikah lagi. Perceraian orang tua kamu bukan berasal dari kamu, karena mereka memiliki masalah dari berdua, ayah dan ibu. Dia merasa tidak berharga, dia menyilet tangannya. Diri kamu sangat berharga. Kulit kamu yang halus, sehat, kenapa nak disilet nak? Saya tanyakan seperti itu. Kemudian dia mulai berpikir, saya berikan contoh. Lihat orang yang sakit di rumah sakit, misalnya seperti itu. Tangannya gatal-gatal atau yang terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit kulit, kanker kulit, mereka berusaha untuk sembuh. Mana letak bersyukur kamu? Saya tanya seperti itu. Contohnya seperti itu untuk istilahnya mengkonfrontasi ya. Konfrontasi itu seperti membalikan pikirannya yang irasional tadi menjadi lebih rasional.
Kemudian tidak hanya melakukan konseling yang dilakukan guru BK, juga kolaborasi, melakukan kolaborasi dengan wali kelas. Di sini contohnya untuk bersama-sama berikan pengawasan, pembinaan dan motivasi terhadap siswa bermasalah. Bapak Ibu guru BK tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus berkolaborasi, baik dengan di sekolahnya ini dengan wali kelas untuk memberikan pengawasan, kemudian untuk mencari menggali informasi mengenai anak tersebut. Kita libatkan juga terutama adalah orang tua ya, senantiasa memberikan pengawasan, pembinaan, menjaga komunikasi dengan anak, kemudian mengisi tangki cinta anak ini di rumah. Bapak Ibu, sepengalaman saya selama bekerja, hampir 98% anak yang bermasalah diawali dari kondisi keluarga. Seperti itu. Jadi orang tua merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung perkembangan anaknya. Tidak hanya berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua, kita juga melibatkan rekan sejawat, termasuk tim BK. Kami Bapak Ibu tim BK senantiasa bekerja sama, baik masalah ini maupun di masalah lain, senantiasa berkolaborasi untuk bersama-sama menangani atau mengentaskan masalah pada siswa. Nah, ini hasil dari kegiatan konseling individu yang telah dilakukan dengan REBT membuahkan hasil. Yang pertama, siswa mulai menyadari bahwa perilaku barcode atau menyilai tangan bukanlah solusi yang tepat. Kemudian menyakiti diri sendiri tidak akan membuat orang tuanya yang sudah berpisah bisa kembali bersama, justru akan merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya, siswa mulai menerima bahwa lebih baik orang tuanya bercerai, karena jika terus bersama bisa jadi ibunya akan meninggal karena sering dianiaya oleh ayahnya. Ini memang ketika anaknya saya tanya, bagaimana jika orang tua kamu tetap bersama? Mungkin ibu saya akan meninggal, Bu, karena ayah saya sering dipukuli. Saya tanya lagi, baik tidak? Baiknya mereka bersama atau berpisah? Dia menjawab lebih baik berpisah. Kalau bersama malah nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kemudian luka barcode pada tangan mulai memudar, tidak ada luka yang baru. Tandanya siswa sudah tidak melukai tangannya lagi. Kemudian dengan sukarela anak menyerahkan serpihan kaca yang berada di sekolah, yang dibawa ke sekolah itu sangat banyak kepada guru BK. Jadi diserahkan oleh saya secara sukarela, sudah tidak disembunyikan lagi di tas. Nah, ini contoh luka barcode-nya Bapak Ibu, di sebelah, kalau di sini sebelah kanan. Nah, ini contoh luka barcode yang masih ada. Terus kemudian ini 2 minggu kemudian mulai memudar. Baik, sampai pada penutupan dari hasil laporan orientasi di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy dapat membantu siswa dalam mengubah cara berpikir yang tidak rasional, yang tidak sehat menjadi lebih rasional atau masuk akal. Mohon maaf, itu typo, menjadi masuk akal sehingga dapat menjalani hidup dengan lebih positif, seperti pada kasus perilaku barcode yang dilakukan oleh siswa karena bentuk luapan emosi dan kekecewaan akibat broken home. Nah, ini sarannya. Sebagai ASN P3K, kita diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mungkin cukup sekian paparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Pemaparan materi yang sangat mendalam dan menyentuh, bagaimana pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT dapat diterapkan dalam konseling individu, khususnya untuk penanganan kasus self harm seperti perilaku ngebarcode di kalangan remaja. Ini tentunya bisa menjadi perhatian yang serius untuk kita, Bapak Ibu guru, karena kita menyadari bahwa usia remaja itu adalah usia anak mencari jati diri, Jadi kita tidak hanya fokus di pembinaan akademik, tetapi juga pendampingan emosi yang tepat, seperti itu. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silahkan. Monggo Bu Dila. Baik, terima kasih untuk kesempatannya bertanya.
Keren sekali apa yang telah disampaikan Bu Amai yang telah menerapkan teknik REBT untuk menyelesaikan masalah ngebarcode atau menyakiti diri sendiri tadi ya. Untuk teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy ini apakah bisa juga diterapkan untuk kasus-kasus lainnya? Seperti itu yang saya tanyakan Bu Amai. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, sudah dipahami pertanyaannya Bu Amai? Monggo silakan bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dila. Saya mencoba menjawab apakah teknik REBT ini bisa diterapkan pada kasus lain? Bisa, oke? Karena ini apa dasarnya adalah mengubah pikiran irasional menjadi rasional. Contohnya pada kasus bullying, ya. Untuk pelaku bullying itu kita coba sadarkan. Misalnya saya tanya, Le, Mas, Mbak, kenapa kamu sukanya jahilin teman kamu, sukanya membuli baik verbal non verbal, saya tanya gitu. Karena saya gemes, Bu. Kamu tahu nggak efek yang ditimbulkan kalau kamu melakukan bullying terhadap teman kamu? Coba apa sebutkan? Misalnya dia jadi nggak mau berangkat sekolah, Bu. Dia jadi takut dan lain sebagainya. Itu merugikan tidak? Dia akan menjawab, iya Bu, merugikan. Coba kalau kamu yang dibully, kamu terima nggak? Kamu mau nggak pipinya dicubit-cubit? Kamu mau nggak digangguin? Dia akan menjawab tidak. Coba sekarang Bu Amai tanya, kalau misalnya bercanda kamu gemes, bercanda itu tandanya apa? Yang senang itu harusnya siapa? Kita berdua, Bu. Jadi kalau bercanda itu kan harusnya yang senang dua-duanya. Kalau yang satu dirugikan, namanya itu pembulian atau bullying. Seperti itu. Jadi disadarkan, diajak anak ini, itu bukan gemes, nah itu mengganggu. Seperti itu. Contohnya seperti itu, Bu Dila. Mungkin bisa menjawab. Ya, baik. Oke, apakah pertanyaan sudah terjawab Bu Dila? Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu tanggapan dan juga masukan oleh mentor Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Kepada Ibu Nurul, waktu dan tempat kami aturkan. Oke, terima kasih Ibu Amai. Kita beri aplaus dulu ke Bu Amai. Oke, terima kasih Bu Amai yang telah mempresentasikan hasil laporan seminarnya, ya, dengan judul penerapan konseling individu dengan teknik REBT tadi ya, untuk menangani kasus yang tadi, maksudnya kasus yang sangat ekstrim sepertinya ya Bu, karena melukai diri ya, Gen Z seperti itu, dan contoh itu contoh yang nggak baik, mungkin dia juga melihatnya dari sosial media atau memang ada temennya sebelumnya yang seperti itu. Oke, terima kasih Bu Amai. Dan kasus dan teknik itu juga bisa tadi dipakai untuk di beberapa kasus, karena apa, di SMP 17 proses pendidikan yang namanya proses pendidikan, proses pembelajaran itu kan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak bisa menjadi bisa, kemudian yang yang tadi untuk irasional menjadi rasional seperti teknik yang digunakan oleh Ibu Amai. Jadi terima kasih Bu Amai, semoga teknik ini juga bisa disampaikan ke banyak guru ya, banyak guru untuk mengatasi kasus-kasus yang sekiranya bisa digunakan dengan teknik ini. Semoga nanti hasil laporan ini bermanfaat untuk SMP 17 Kota Surakarta dan juga Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Surakarta pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul untuk tanggapan dan juga masukannya. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup acara seminar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, demikianlah tadi serangkaian seminar pada pagi hari ini yang telah kita lalui bersama. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Amai dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan juga manfaat yang nyata bagi kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Nurul selaku mentor dan juga kepala sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, kami sebagai MC atau pembawa acara mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam berucap. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Sini.